Salam semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang katalis dan energi aktivasi. Nah, kelompok kami ini ada beranggotakan 4, ada saya sendiri, Fider Waruhu, ada Luciana Cimamora, Rachel Saragi, dan Sinta Simatupang. Nah, pada presentasi kami kali ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang katalis dan energi aktivasi serta pentingnya dalam reaksi kimia. Katalis adalah substansi yang dapat mempercepat kecepatan reaksi kimia pada suhu tertentu dengan mengurangi energi aktivasi, tanpa mengalami perubahan atau habis digunakan dalam proses itu sendiri. Artinya katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut bereaksi secara kimia. Dalam reaksi kimia, katalis dapat meningkatkan kecepatan reaksi dengan menyediakan jalur reaksi alternatif yang memiliki energi aktivasi yang lebih rendah. Nah, katalis juga tidak mengalami perubahan secara permanen dalam reaksi dan dapat digunakan berulang kali. Jenis-jenis katalis ada dua, yaitu homogen dan heterogen. Nah, katalis homogen ini adalah katalis yang berada dalam fase yang sama dengan zat-zat yang bereaksi. Contohnya adalah reaksi pembentukan asam asetat dari etanol dan oksigen yang menggunakan katalis asam sulfat terlarut dalam larutan air. Katalis homogen ini terlarut dalam reaktan dan produk, dan seringkali reaksi yang terjadi dapat dijelaskan dengan mekanisme yang melibatkan kompleks katalis reagen. Yang kedua adalah katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang berada dalam fase yang berbeda dengan zat-zat yang bereaksi. Misalnya, reaksi pembentukan amonia dari nitrogen dan hidrogen yang menggunakan katalis besi padat. Nah, katalis heterogen biasanya berbentuk padat atau terdistribusi pada permukaan padatan, sehingga zat-zat yang bereaksi dapat menempel pada permukaan katalis dan reaksi dapat terjadi di sana. Nah, katalis heterogen biasanya seringkali lebih mudah dipisahkan dari produk reaksi dan dapat digunakan kembali. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai apa sih itu energi aktivasi. Nah, energi aktivasi merupakan jumlah energi minimum yang harus tersedia bagi reaktan agar suatu reaksi kimia dapat terjadi. Sehingga semakin tinggi energi aktivasi, maka laju reaksinya pun akan semakin lambat. Nah, ada hubungan antara suhu dan juga konstanta suhu. Jika suhu makin tinggi, maka di larutan akan semakin banyak tumbukan. Dan ketika tumbukan makin banyak, maka laju reaksinya pun akan semakin besar. Nah, di sini kami mempunyai dua grafik mengenai reaksi endotermik dan juga reaksi eksotermik. Reaksi endotermik merupakan reaksi yang menyerap panas, sehingga di akhir suhunya akan lebih dingin dibandingkan di awal reaksi. Sementara eksotermik merupakan reaksi yang mengeluarkan panas, di mana di akhir suhu akan menjadi lebih panas dibandingkan di awal. Nah, ada energi dari masing-masing reaktan di awal yang rendah. Ketika dia melewati energi aktivasi, yaitu energi yang digunakan untuk aktivasi yang besarnya sekian, kalau dia endotermik, maka dia akan menyerap energi dari luar, di mana energi produknya lebih besar dari reaktan. Biasanya delta H-nya akan positif. Berbeda dengan reaksi eksotermik, di mana energi reaktannya itu lebih rendah dibandingkan dengan energi produknya, walaupun sama-sama melewati energi aktivasi, di mana akhirnya delta H-nya adalah negatif, karena energi produknya lebih rendah dibandingkan dari energi reaktan. Nah, konstanta laju reaksi terhadap suhu dapat kita nyatakan sebagai persamaan Arrhenius. Persamaan Arrhenius merupakan persamaan yang menghubungkan antara EA atau energi aktivasi dengan T, yaitu suhu. Persamaan Arrhenius dinyatakan bahwa K merupakan kecepatan laju sama dengan A dikali E pangkat min EA per RT. Jika ingin diturunkan menjadi ln K sama dengan ln AE pangkat min EA per RT. Nah, nanti juga bisa diplotkan lagi menjadi ln K sama dengan ln A min EA per RT, dan menjadi rumus akhirnya adalah ln K sama dengan min EA per R dikali 1 per T ditambah ln A. Nah, kalau kita gambarkan pada grafik,
kita bisa menganggap ln K itu adalah Y, sementara 1/T itu adalah X. Dan kita dapat plotkan antara sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu Y-nya itu adalah ln K dan sumbu X-nya itu adalah 1/T. Sehingga didapatkan persamaannya, yaitu Y sama dengan BX plus A, di mana B-nya itu adalah min EA per R dan A-nya itu adalah ln A. Nah, kita juga dapat membandingkan antara dua konstanta laju. Yang pertama yaitu ln K1 sama dengan ln A min EA per RT1 dan ln K2 sama dengan ln A min EA per RT2. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi sebagai berikut. Ln K1 dikurang ln K2 sama dengan EA per R dikali dalam kurung 1/T2 dikurang 1/T1. Berarti ln K1/K2 sama dengan EA per R dikali dalam kurung 1/T2 dikurang 1/T1. 1/T2 dikurang 1/T1 kita dapat samakan penyebutnya. Jadi didapatkan hasil akhirnya yaitu ln K1/K2 sama dengan EA per R dikali dalam kurung T1 dikurang T2 per T1 dikali T2. Oke, katalis memiliki peran penting dalam reaksi kimia. Cara kerja katalis adalah dengan mempercepat laju awal reaksi dengan menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan. Hal ini akan memudahkan reaktan untuk mencapai keadaan transisi dan memulai reaksi. Energi aktivasi yang lebih rendah akan memungkinkan lebih banyak terjadinya tumbukan antar molekul reaktan sehingga menghasilkan reaksi yang lebih cepat. Di samping itu, katalis tidak mengubah energi yang dilepaskan dan energi yang diserap dalam suatu reaksi. Dengan kata lain, katalis tidak mempengaruhi delta H atau perubahan entalpi dalam suatu reaksi. Jadi, katalis hanya mempercepat suatu reaksi tanpa mengubah kesetimbangan dalam reaksi tersebut. Oleh karena itu, nilai K atau konstanta kesetimbangan dalam reaksi akan tetap meskipun digunakan katalis dalam reaksi. Oke, jadi mekanisme sederhana yang dapat didekati oleh sebagian besar katalisator yang hanya melibatkan satu substrat dan tidak melibatkan reaksi berantai, kita dapat melihat bahwa katalis C dan substrat S berikatan untuk membentuk kompleks X. Kemudian kompleks X akan bereaksi dengan molekul lain atau W untuk menghasilkan produk dan melepaskan katalis atau zat. Jadi ada dua syarat untuk memenuhi reaksi tersebut. Ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, terjadi kontak atau tumbukan dengan orientasi yang tepat antara partikel yang bereaksi. Yang kedua, harus mempunyai energi yang cukup atau melebihi energi aktivasi reaksi yang terjadi. Dalam reaksi tersebut, apabila energi aktivasi dari suatu reaksi tinggi, maka pada temperatur normal hanya sebagian kecil tumbukan antar molekul yang menghasilkan reaksi. Dengan kata lain, tumbukan antar molekul yang dihasilkan kecil, yang membuat reaksi akan berlangsung lambat. Oleh karena itu, disinilah dibutuhkan katalis, di mana katalis akan mengantarkan reaktan melalui jalan baru yang lebih mudah untuk berubah menjadi produk, dengan menurunkan energi aktivasinya agar tumbukan antar molekul lebih banyak dihasilkan sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Oke, jadi intinya adalah cara kerja katalis yang pertama. Katalis menurunkan energi aktivasi sehingga reaktan membutuhkan energi yang lebih sedikit untuk mencapai titik puncak dan memulai reaksi. Yang kedua, penurunan energi aktivasi menyebabkan laju reaksi menjadi lebih cepat. Yang ketiga, katalis tidak mengubah termodinamika reaksi, yaitu energi reaktan dan produk akan tetap sama. Yang keempat, katalis hanya mengubah cara reaktan diubah menjadi produk, yaitu melalui jalur yang membutuhkan energi lebih rendah tanpa mengubah reaksi kesetimbangan dalam reaksi tersebut. Oke, jadi kedua diagram berikut menunjukkan diagram reaksi menggunakan katalis dan reaksi yang tidak menggunakan katalis.
Diagram di atas menunjukkan bahwa energi aktivasi dengan katalis lebih kecil dibandingkan tanpa katalis. Dari diagram di atas kita dapat melihat bahwa katalis dapat mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi melalui pembentukan zat antara atau intermediate dengan pereaksi, dan setelah bereaksi maka katalis akan kembali seperti semula. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dengan katalis, energi yang dibutuhkan untuk memasuki keadaan transisi berkurang, sehingga akan menurunkan energi yang dibutuhkan untuk memulai reaksi. Nah, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, kita dapat simpulkan bahwa katalis dan juga energi aktivasi ini memiliki peran penting dalam suatu reaksi kimia. Nah, katalis sendiri merupakan zat yang dapat mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut berubah secara permanen dalam reaksi tersebut. Dengan kata lain, bahwa katalis ini tidak memiliki efek dalam konstanta keseimbangan atau komposisi keseimbangan. Sehingga katalis ini juga mampu mempercepat laju reaksi, tapi pada akhir produk reaksi tersebut, katalis ini tidak terkonsumsi atau tidak berubah. Nah, katalis ini juga dapat mempengaruhi laju reaksi reversible. Katalis juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu katalis homogen dan juga katalis heterogen. Nah, katalis juga bekerja untuk menurunkan energi aktivasi. Katalis memungkinkan reaksi untuk berlangsung lebih cepat dan juga efisien. Nah, pentingnya katalis dalam reaksi kimia sangat besar karena mereka memungkinkan terjadinya reaksi yang mungkin tidak terjadi secara alami dalam waktu yang bermanfaat atau pada suhu yang layak tanpa kehadiran katalis. Hal ini memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai industri, seperti industri farmasi, petrokimia, dan juga makanan. Selain itu, pemahaman tentang energi aktivasi penting karena memungkinkan kita untuk merancang katalis yang lebih efektif dan juga lebih efisien. Nah, kemudian katalis ini juga dapat memperkirakan kecepatan efektif dan juga reaksi yang terjadi dalam berbagai kondisi. Dengan demikian, pemahaman tentang katalis dan juga energi aktivasi ini tidak hanya penting dalam konteks ilmiah, tapi juga memiliki implikasi praktis dalam skala yang besar dan juga dalam pengembangan teknologi dan juga industri kimia. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam menyusun presentasi kami. Referensi ini juga bisa teman-teman gunakan untuk memperdalam pemahaman teman-teman mengenai katalis dan juga energi aktivasi. Sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada salah dalam perkataan kami. Sekiranya bila teman-teman memiliki pertanyaan, silakan komen di kolom komentar yang tersedia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.